Nah, di dalam rutinitas Musa itu, Papa di surga sedih. Kenapa Papa di surga sedih? Karena Musa nggak produktif, nggak bisa buat apa-apa. Tiap hari cuma ngurusin kambing domba, pulang baru ketemu istri anak-anak. Tiap hari begitu. Itu 40 tahun loh saudara. Harusnya nek itu sudah Musa itu. 40 tahun kayak begitu. Maka itu hari itu ada satu breakthrough dalam hidup Musa. Ya. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Ayo kita temukan itu. And he led the flock to the back or west side of the wilderness. Oke. Kalau kita baca sepintas, kira-kira daerah yang baru disebutkan ini di balik gunung itu atau nyimpang ketika menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Kalau kita baca sepintas, kira-kira tempat itu Musa sudah pernah lalui atau belum? Belum. Maka itu ditulis begini, belum. Ya, nggak apa-apa, salah, berasal belum jawab, betul, pada diam aja. Ya, lebih baik berani jawab walaupun salah. Oke. Belum sampai ke situ Musa. Karena biasanya kalau nama biasanya rutin ya dari tahun-tahun lalu sudah jalan yang sama aja, rutin aja. Hari itu tiba-tiba dia bisa nyimpang. Ya. Ke tempat yang lain. Sampailah ia ke Gunung Horeb, ke Gunung Tuhan. Yakni Gunung Tuhan ya, ayat 2. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat. Dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Nah saudara, Papa itu suka guyon. Katakan amin. Ya, nah ini kan guyon. Main api tapi gak kebakar yang dibakar itu. Ini guyon betul itu. Ya, jadi ini Papa kita di surga. Karena Musa sudah rutin ngerjakan itu, maka sesekali Papa perlu mancing Musa. Tahu kata itu? Untuk mengalihkan kebiasaan itu. Supaya nggak rutin terus. Ya, maka Musa dibawa untuk menyimpang. Tertarik buat dia. Apa ini? Menyala apinya tapi nggak terbakar semaknya. Ada apa itu? Ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana. Untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Wajar. Dia mulai tertarik. Kenapa kok nggak terbakar? Ada apa di situ? Ketika dilihat Yahweh bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Oh, situ pakai God called ya, to him out. Ya, nah itu kata itu called out. Itu beda ya. Enggak sekedar memanggil ya, tapi berseru called out. Oke. Dari tengah berserulah Tuhan dari tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri ini adalah tanah yang kudus. Saudara perhatikan, ada dua kata yang dipakai ketika called out, kalau dalam terjemahan Amplified, ya berseru. Tapi setelah Musa menanggapi, Papa berkata God said, dan ia berfirman. Nah, buat saya ini menarik untuk diperhatikan. Kenapa? Bagian pertama tadi Tuhan berseru, called out, ya, berteriak. Setelah Musa menanggapi, baru Papa berfirman, God said. Saudara, artinya begini. Begitu Papa di surga melihat Musa menanggapi, wah dia senang sekali. Maka dia berseru kepada Musa. Kenapa dia berseru? Karena sudah lama, 40 tahun kebiasaan begitu terus. Nggak ada halal baru dalam hidupnya. Bayangkan 40 tahun. Saudara masih ingat? Pertama kali Pentium 1 keluar? 95 ya. 95 itu Pentium 1 keluar. Kan belum lama. Kalau dipikir. Nggak lama Pentium 2. Begitu Pentium 4 stop. Muncul yang baru lagi. Nah, bayangkan. Ini belum 40 tahun. Baru berapa tahun saja.
Sekarang orang suka kasih Pentium 4 cuma mesti mikir-mikir, ngapain? Iya toh. Udah. Nah, lihat percepatannya itu loh, saudara. Nah, ini 40 tahun rutin terus begitu, apa enggak sedih Tuhan itu melihat Musa. Padahal dalam diri Musa itu ada capacity yang hebat sekali. Saya enggak dipakai. Cuma dipakai putar-putar aja di situ. Sebagai gembala kambing milik mertua lagi, enggak ada kemajuan apa-apa. Kasihan betul Tuhan. Rugi investasinya dalam diri Musa. Ingat tadi kita sudah belajar di Matius 13 ayat 44, ada harta terpendam dalam hidup kita masing-masing. Nah, Bapak ingin bongkar harta itu. Waduh, saudara, kalau kita belajar ini menarik sekali. Nah, setelah berfirman, nah, saudara, ayat 7, apa firman-Nya? Nah, ini kita menemukan lagi kebenaran ini. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Coba lihat. Jadi dalam fellowship Musa dengan Tuhan dan Tuhan dengan Musa, itu bicara tentang keluarganya atau tentang orang lain? Coba jawab, tentang keluarganya Musa atau tentang orang lain? Orang lain. Dari sini kita jelas. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan, catat, harus selalu untuk orang lain. Katakan amin, saudara. Itu kasih Bapa di surga. Apa saja hasil fellowship kita dengan Dia, kita harus lihat dampaknya adalah untuk orang lain. Selalu begitu, dampaknya untuk orang lain. Karena dunia ini memerlukan Tuhan. Maka itu berapa tahun kita jadi Kristen. Lalu apa yang kita sudah hasilkan yang orang lain bisa menikmati dari fellowship kita dengan Bapa di surga? Apa? Puji Tuhan, kalau di gereja saudara ini sudah mulai banyak orang-orang yang bukan Kristen berani datang. Harusnya begitu. Ayo kita rindu lagi. Lebih banyak mereka bisa datang. Kita cari ide. Biarlah persekutuan kita dengan Bapa di surga melahirkan ide-ide baru yang bisa membuat banyak orang datang kepada Tuhan lewat kehidupan kita ini. Apa saja. Ayo. Supaya kita yang lain juga menghasilkan sesuatu dalam hidup ini. Saudara kerja, nggak cuma salary yang sudah dapatkan, gaji. Tapi pikirkan, bagaimana orang lain bisa dapat sesuatu. Saudara yang masih student, ingat, kalau saudara bisa sekolah, bisa kuliah di negeri ini, di New Zealand ini, satu orang saudara itu mengalahkan sekian banyak juta di Indonesia yang gak bisa sekolah ke luar negeri. Ngerti maksud saya? Berapa banyak anak-anak muda Indonesia pengen sekolah ke luar negeri, buat paspor aja gak bisa. Bayangkan. Lalu saudara dapat kesempatan ke sini. Jangan egois, jangan cuma untuk diri sendiri. Hasilkan sesuatu dari apa yang saudara pelajari. Nah, semua itu bisa didapat kalau kita punya fellowship dengan Bapa di surga. Persekutuan kita dengan Dia itu pasti menghasilkan sesuatu yang hebat sekali, saudara. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena gak ada yang sia-sia dalam persekutuan kita dengan Dia. Gak sia-sia. Ada hasil yang hebat. Kita lihat ayat itu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Jadi kalau kita berdoa, itu gak cuma ngomong, laporan ke surga, minta aja kerjaannya, enggak. Kalau kita berdoa, kita tuh fellowship. Kita bersekutu dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Dan pasti ada hasil-hasil yang hebat sekali yang kita bisa lahirkan. Contoh-contoh tadi sudah jelas. Saya percaya Mark Zuckerberg gak cuma melamun, umur 18 tahun bisa menemukan sebuah program yang hebat sekali dan dunia bisa dipersatukan oleh dia. Pasti bukan hasil melamun itu. Betul? Bill Gates gak putus asa. Dia gak cuma renungi nasib. Aduh, nasibku jelek betul, kenapa aku di DO dari kampus. Enggak merenungi nasibnya, dia mikir sesuatu. Lalu dia Microsoft lahir, Windows lahir. Udah, ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, ini dia, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia.
knowing and being continually aware that your labor in the Lord. Nah, di dalam rutinitas Musa itu, Papa di surga sedih.